Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 85 dan ayat 19. Dan sini kami akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu surat Ali Imran ayat 85. Allah menetapkan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam atau tidak mampu tentu kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagai contoh, diketahui orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengaku beragama tauhid padahal mereka mempersekutukan Allah, seperti ahli kitab menganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan seperti ahli kitab penganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belakang yang tidak dapat mendatangkan kesalahan kepada pemeluknya, bahkan menyerat mereka ke lembah kehancuran dan di sumber permusuhan di antara manusia di dunia serta menjadi sebab penyelesaian mereka di akhirat. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang yang merugi, sebab ia telah menyiapkan akibat tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang berikutnya ada surat Ali Imran ayat 19. Agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengisahkan Allah. Dia menerangkan bahwasannya agama Islam, semua agama dan lebih intinya selain ialah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, menguji tinggi perintah-perintahnya dan merendah diri kepadanya, walaupun syarat-syarat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lain. Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalan serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan. Yang pertama, membersihkan jiwa manusia dan akal dari kepercayaan yang tidak benar. Yang kedua, memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan ikhlas pada Allah. Kemudian Allah menggambarkan perselisihan para ahli kitab tentang Kemudian Allah mengembangkan perselisihan pada para kitab yang agamanya yang sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak keluar dari agama Islam, agama tauhid yang dibawa para nabi. Seandainya pemimpin-pemimpin mereka tidak berbuat aniaya dan melakukan batas hingga mereka berpecah belah menjadi sekian sekta serta membunuh nabi-nabi. Perpecahan dan peperangan di antara mereka tidak patut terjadi karena mereka adalah satu agama.
tetapi karena kedengkian di antara pemimpin-pemimpin mereka dan dukungan mereka terhadap suatu mazhab untuk mengalahkan mazhab yang lain, timbul perpecahan itu. Perpecahan itu bertambah sengit. Berpecah sengit di antara mereka tidak patut terjadi karena mereka adalah satu agama, tetapi karena kedengkian di antara pemimpin-pemimpin mereka dan dukungan mereka terhadap satu mazhab untuk mengalahkan mazhab yang lain, timbulnya perpecahan. Menyesatkan lawan-lawannya dengan jalan menafsirkan nas-nas agama menurut bahwa nafsu mereka. Di ayat ini dikemukakan peringatan kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat dengan mendasarkan hukum yang akan ditimpakan kepada mereka. Yang selanjutnya ada kehidupan bermasyarakat kemuhamadiyahan. Yang pertama ada Islam mengajarkan agama setiap muslim menjalani persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lain. Masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sesama ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus diperhatikan hak-haknya. Yang kedua, ada setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan barang dan hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, menghasilkan tetangga sebagai mengasihi warga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang hati bila tetangganya memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpati bila tetangga mengalami musibah ataupun kesusahan, menjenguk atau melayat bila ada tetangga meninggal, dan ikut mengurus sebagai hak tetangga yang diperlukan sikap pemaaf dan lemah lembut. Bila tetangga salah, jangan menyelidiki keburukan-keburukan. Membiasakan memberikan sesuatu seperti makan dan oleh-oleh. Yang berikutnya ada hukum yang dimiliki oleh Allah. Sesungguhnya permasalahan hukum atau keputusan syariat, peraturan dan takih berperkasa selayaknya hanya diserahkan kepada Allah semata, bukan diserahkan kepada kehendak manusia yang sering berubah atau atas dasar pertimbangan maslahat yang pasti atau pada adat kebiasaan yang disepakati oleh suatu kelompok dan beberapa kelompok, tetapi tidak berpedoman secara kuat dalam berpegangan pada syariat Allah. Permasalahan ini yaitu hukum hanya hak Allah, termasuk perkasa yang diketahui secara pasti dalam masalah keimanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.